Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali dalam Bisik, Bincang Asik. Nah, untuk bisik kali ini ada yang berbeda loh. Apa sih bedanya? Jadi, kita akan podcast bersama dengan seorang narasumber yang berprestasi dan tentunya akan menginspirasi kita semua nih. Karena ada pepatah yang mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak suka. Jadi alangkah baiknya kita kenalan dulu nih. Perkenalkan, saya Elvira Agustina, pengurus muda dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, periode 2021. Dan alhamdulillah, saya dipercaya untuk menjadi moderator dari podcast Bisik kali ini. Nah, udah kenal kan? Yuk kita masuk ke sesi bisik, bincang asik. Di sini saya juga sudah ditemani oleh seorang narasumber yang sangat menginspirasi nih bagi para pengurus HMA, terutama saya sendiri. Selamat datang Bang Dayat. Boleh nih Bang, perkenalan dulu. Halo, Pira. Perkenalkan semuanya, aku Dayat. Sekarang sebagai ketua dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2021 dan sekarang sudah mahasiswa semester 7. Oke, jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa Bang Dayat ini merupakan ketua umum dari HMA BULM periode 2020. Nah, yang pertama nih Bang, bisa nih diceritakan sedikit mengenai apa saja sih pengalaman-pengalaman yang udah Bang dapatkan dari awal bergabung di HMA sampai dengan sekarang Bang Dayat menjadi ketua umum dari HMA. Oke, bicara terkait pengalaman, tentunya ini bakal sangat panjang sekali gitu kan. Karena mulai dari awal bergabung dari HMA, mungkin sebelum bergabung aku merupakan salah satu orang yang perantauan dari Kalimantan Timur gitu kan, terus merantau ke Banjarmasin untuk kuliah. Nah, di awal-awal perkuliahan itu aku masih sulit mencari teman dan sulit beradaptasi dengan kultur dan budaya yang ada di Banjarmasin sendiri, termasuk dari segi bahasa gitu kan. Nah, lalu tidak lama kemudian kan di HMA sendiri itu ada mengadakan beberapa kegiatan. Nah, aku coba daftar di kegiatan-kegiatan HMA tersebut kan. Dan alhamdulillah waktu itu berhasil lolos kayak gitu kan sebagai panitia di kegiatan HMA. Nah, dari situ mulai apa ya, pengalaman baru yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya, di mana aku sempat berpikir karena misalkan aku orang jauh, misalnya bukan orang Banjarmasin, banyak yang tidak mau berteman dengan aku. Tapi faktanya setelah aku bergabung di HMA, aku disambut baik oleh teman-teman semua. Aku diberikan bimbingan dan pengajaran dari kakak tingkat yang ada, dan di situ aku mulai merasa apa ya, aku menemukan sosok teman, sosok keluarga yang ada di dalam HMA itu sendiri. Nah, selama beberapa waktu, selama perjalanan dari HMA FEB itu sendiri, tentunya aku juga mendapat tambahan skill nih, terutama yang aku dapatkan, aku lebih percaya diri, baik itu dalam public speaking, lalu bertemu orang lain dan lain-lain kayak gitu. Nah, lalu juga dengan eh, apa? Dengan bergabungnya aku di HMA, ini merupakan salah satu pembantu aku untuk menggapai misalkan aku penerima beasiswa gitu kan, untuk menggapai beasiswa. Jadi dengan HMA ini banyak membuka jalan bagi aku untuk menuju baik itu beasiswa, kenalan di luar, dan juga tentunya kenalan bagi dosen-dosennya itu sendiri. Nah,
dengan banyaknya kegiatan yang ada di HMA ini sendiri pun melatih aku untuk bisa terus mengatur waktuku dengan baik. Nah, jadi manajemen waktu, aku bisa manajemen waktu dengan baik antara entah itu organisasi, kuliah maupun kehidupan aku sendiri. Mungkin itu dulu sedikit bercerita Vira terkait apa yang aku dapat di HMA itu sendiri. Wah, keren banget nih Bang pengalaman-pengalamannya dan pastinya sangat berkesan. Dari penyampaian tadi pasti banyak juga nih yang penasaran, selain beberapa alasan yang tadi udah Abang sampaikan, ada nggak sih alasan lain, yang bikin Bang Daya tuh, eee, bertekad kuat untuk bergabung dalam HMA FOB sampai juga mencalonkan diri nih sebagai ketua umum dari HMA? Eh, dari bergabung sampai mencalon itu ada dorongan dalam diri dan juga ada dorongan dari teman-teman sendiri ke apa, kalau bukan kita siapa lagi kayak gitu kan untuk bisa terus menjalankan roda kepengurusan di HMA. Nah, itu juga merupakan suatu tanggung jawab moral dari aku karena ya aku dibesarkan dari HMA dan HMA telah banyak membantu aku dalam menggapai beberapa kesuksesan yang sudah aku capai juga dan eee, dari itu, aku merasa berutang dan aku merasa, "Oh, aku juga harus memberikan sesuatu yang bisa aku balas dengan baik untuk HMA itu sendiri." Seperti itu, Vira. Keren banget sih Bang alasannya. Tapi ini kan Bang, yang namanya di mahasiswa sekaligus aktif juga nih organisasi. Tentunya banyak suka duka yang sudah dilewati, apalagi dalam setahun terakhir ini kita sedang masa pandemi. Boleh nih Bang diceritakan sedikit mengenai suka dan dukanya? Oke, terkait suka dan duka sebenarnya banyak sukanya sih daripada dukanya. Apalagi di masa awal-awal aku menjadi pengurus HMAS itu sendiri kan, banyak bertemu teman-teman yang, apa, dari berbagai daerah juga, terus bergabung dalam satu HMA itu. Nah itu, aku dapat mempelajari berbagai macam karakter orang dari berbagai macam daerah kayak gitu. Nah yang paling, berkesan bagi aku itu, pada waktu apa, di acara welcome to Cutting Society khususnya pada saat kami menjadi panitia pada saat itu tahun 2019. Nah, di situ banyak sekali momen-momen yang tidak bisa aku lupakan karena dari situ kan kepanitiaan kami, terbentuk dari mahasiswa yang seangkatan dari aku. Nah, di situ semakin mempererat, pertemanan kami, makin mempererat persahabatan kami, kayak gitu. Pastinya dengan berbagai macam tantangan dan situasi yang kami hadapi, itu malah memperkuat kebersamaan kami. Nah, lalu, dengan keadaan yang sekarang di masa pandemi, tentu kita harus bisa beradaptasi, dalam perubahan yang ada sekarang ini, tentunya yang momen aku ingat kembali pada saat aku menjadi ketua panitia dari lomba cepat tepat akuntansi 2020, yang mana, pada saat itu kan lombanya dilaksanakan secara online. Nah, proses dari perubahan antara offline ke online itu, merupakan hal yang menurut aku membuat berpikir lebih panjang kayak gitu. Karena, dengan perubahan-perubahan itu aku sendiri dapat berpikir bahwa, dengan situasi seperti ini pun tidak tidak menutup kemungkinan kita untuk terus berkarya kayak gitu. Karena dengan LCTA inilah, salah satu karya yang kita kembangkan dan kita hasilkan untuk, terus meningkatkan eksistensi dari HMA itu sendiri.
Gitu, Vira. Oke Bang. Nah, tadi kan sudah diceritakan nih sedikit mengenai pengalaman dan juga suka duka yang sudah dilewati sama Bang Dayat selama mengikuti organisasi di kampus. Jadi menurut Bang Dayat sendiri, apakah mengikuti organisasi kampus ini memiliki dampak yang besar bagi kehidupan Bang Dayat? Oh iya, tentu saja mengikuti kegiatan organisasi yang ada di kampus ini begitu berdampak besar khususnya bagi aku sendiri yang benar-benar terjun ke dalamnya kayak gitu kan, karena di banyak manfaat yang aku dapatkan dengan bergabungnya di organisasi. Skill-skill yang sebelumnya belum pernah aku dapatkan, itu bisa apa aku dapatkan kayak gitu kan, dan itu menambah skill yang aku punya kayak gitu. Lalu eh, tentunya dengan ikut organisasi ini membantu membantu kita untuk bisa mencapai, misalnya ada yang ingin daftar beasiswa kayak gitu. Nah, dengan ikut organisasi ini dapat menunjang kita untuk bisa berhasil menggapai beasiswa itu. Nah, terus tuh tentunya dengan ikut organisasi kita lebih banyak punya kenalan, punya relasi kayak gitu kan. Itu akan membantu kita nantinya di masa yang akan datang. Nah, banyak sekali manfaatnya untuk mengikuti kegiatan organisasi yang ada di kampus, dan itu salah satunya tadi. Begitu, Vira. Wah, iya nih Bang, benar banget. Yang namanya mengikuti organisasi pasti bakalan membuat kita lebih build myself dan banyak banget nih manfaat-manfaatnya. Tapi kan Bang, di balik semua itu ada satu fakta nih, bahwa kegiatan kuliah sendiri sudah cukup menyita banyak waktu. Ditambah dengan mengikuti organisasi yang tentunya akan menyita waktu lebih banyak lagi. Boleh dong Bang, tadi kan udah disindir nih sedikit mengenai cara mengatur waktu. Nah, boleh nih Bang di-share gimana sih cara ngatur waktu yang baiknya? Oke. Dalam mengatur waktu sendiri, mungkin ini menjadi permasalahan bagi setiap teman-teman yang ikut dalam berorganisasi. Tapi cara aku dalam mensiasati manajemen waktu yang aku terapkan pada diri aku sendiri itu, yang pertama, eh, aku menyusun rencana terlebih dahulu, yang misalkan mana yang deadline-nya terlebih dahulu, itu yang harus diselesaikan, entah itu kuliah atau organisasi. Misal ternyata di beberapa waktu deadline untuk organisasi itu lebih dulu, terus tuh ada kuliah yang mungkin lebih lama dulu. Aku kerjakan yang organisasi dulu, aku selesaikan organisasi dulu, baru yang kuliahnya kayak gitu kan. Eh, nah, itu terus berlanjut kayak gitu seperti itu. Lalu apabila dalam pelaksananya ternyata deadline antara organisasi dan kampus ini bersamaan kayak gitu kan, aku coba selesaikan dulu tugas-tugas kampus, lalu aku selesaikan tugas dari organisasi, karena memang tujuan kita awal daftar kuliah itu adalah untuk belajar kayak gitu kan. Dan ikut organisasi pun kita juga untuk belajar kayak gitu, cuman yang menjadi prioritasnya adalah masuk dalam kelas kayak gitu kan. Nah, kalau tidak bisa diselesaikan kalau misalkan deadline-nya secara bersama tuh, maka tugas kuliahnya duluan, lalu mungkin bisa malamnya tugas organisasi, data organisasi apa segala gitu kan. Karena uh, aku pernah ingat satu kata kayak gitu kan, orang yang sukses adalah orang yang bangun di tengah malam, lalu dia mencoba untuk mewujudkan mimpinya. Nah, dari situ aku coba menambah jam malam aku untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya, daripada aku hanya tidur terus tuh ya bermalas-malasan kayak gitu kan. Jadi betul-betul manfaatkan waktu yang ada
Karena istirahat itu perlu, tapi kegiatan untuk build myself itu lebih penting. Wah, sebuah tips yang sangat bermanfaat nih bagi teman-teman yang masih kesulitan untuk mengatur waktunya. Nggak terasa, kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir nih, Bang. Menurut Bang Dayat, penting atau enggak sih mengikuti organisasi kampus untuk kedepannya nanti? Penting nggak penting sebenarnya untuk kegiatan yang di kampus itu sangat penting kali ya. Karena ya sudah aku sebutkan tadi kan terkait dengan apa yang akan kita dapat kalau kita benar-benar serius mengikuti kegiatan organisasi. Karena ya dengan organisasi inilah kita bisa membangun karakter yang ada dalam diri kita, kita bisa mengeksplor lagi apa yang ada dalam diri kita, dan dengan mengikuti organisasi ini juga kita akan lebih tahu dan kita akan bisa untuk berpikir ke depan gitu. Itu Fira. Nah, jadi kesimpulan dari bisik kita kali ini, dunia organisasi memang sangat penting untuk kita sebagai media pelatih skill yang tentunya berguna untuk kedepannya nanti. Di dalam organisasi juga banyak memberikan kita kesan atau momen-momen berharga yang tentunya tidak akan pernah terlupakan. Organisasi juga akan mengajarkan kita tentang pentingnya relasi, pengalaman, dan manajemen waktu. Nah, dari podcast ini kita jadi mengetahui bahwa dunia organisasi merupakan dunia yang sangat penting untuk mahasiswa sebagai dunia pembelajaran kedua setelah perkuliahan. Nah, jadi itu tadi bincang asik kita kali ini bersama Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat periode 2021. Terima kasih banyak nih Bang Dayat sudah mau cerita-cerita mengenai pengalamannya di dunia organisasi. Saya Elvira Agustina selaku moderator pada podcast Bisik kali ini pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di Bisik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.